Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ice Breaking Pak Syabar. Apa kabarnya guru-guru hebat Indonesia? Semoga senantiasa tetap belajar, terus semangat untuk anak didik kita di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Syabar hadir dengan tema Ice Breaking. Kita akan bahas mengenai teknik penerapan ice breaking dalam pembelajaran. Hal ini sering ditanyakan oleh para Bapak Ibu guru di kolom komentar ketika Pak Sabar mengupload video-video ice breaking. Pak Sabar, kapan Pak Sabar melaksanakan ice breakingnya? Kapan waktu yang cocok kita melakukan ice breaking? Pak Sabar biasanya kapan memberikan ice breaking kepada anak-anak? Bagaimana tekniknya? Itu beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika kemudian menyaksikan video ice breaking Pak Sabar. Atau yang lebih ekstrim, kok Pak Sabar main terus sih? Atau ice breakingan terus sih? Kapan belajarnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebagai bentuk kita untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan dengan Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Memang untuk teknik penggunaan atau teknik penerapan ice breaking dalam proses pembelajaran boleh juga ketika sedang melaksanakan training, melaksanakan pelatihan. Ada dua teknik atau ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah teknik spontan dan yang kedua adalah teknik direncanakan. Kita akan bahas dulu teknik spontan memberikan ice breaking dalam proses pembelajaran. Tentu ini sudah sangat sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat Indonesia dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada video sebelumnya, Pak Sabar sudah menyampaikan jenis-jenis atau macam-macam ice breaking. Ada tepukan, ada nyanyian, ada kalimat motivasi, ada games atau permainan, ada teka-teki, ada senam otak. Ada 8 jenis ice breaking yang bisa Bapak Ibu guru hebat Indonesia mainkan, jalankan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentu dari 8 jenis ice breaking tersebut, ada ice breaking yang Bapak Ibu lakukan secara spontan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita bisa melakukan atau mempraktekkan ice breaking tersebut secara spontan? Tentu karena kita sebagai guru mengajar di depan kelas, melihat situasi dan kondisi anak murid kita, situasi dan kondisi peserta didik kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Boleh jadi di awal-awal mereka bersemangat, di awal-awal mereka fokus dengan materi yang kita sampaikan, dengan teknik pembelajaran yang kita jalankan. Namun karena kadar atau ritme konsentrasi anak-anak di usia mereka dengan kita berbeda, ada masa-masa kemudian mereka mulai mengalami perubahan, mulai berisik, mulai gerah, mulai bosan dan jenuh. Nah, di saat itulah Bapak Ibu kemudian secara spontan melakukan aktivitas ice breaking tanpa rencana, spontan aja dilakukan. Lagi riuh misalnya, ya Bapak Ibu sedang menjelaskan, lagi riuh di pojokan sana, maka Bapak Ibu guru bisa mengcutnya, mengendalikan situasinya, bukan dengan "Oi, di sana, hei kamu, diam." Nah, ya itu cara-cara dulu. Bapak Ibu guru bisa menggunakan teknik tepuk 1 kali, tepuk 2 kali. Nah, dengan tepukan biasanya siswa akan kembali fokus. Jadi ice breaking yang digunakan dengan teknik spontan ini adalah ice breaking yang tidak membutuhkan waktu lama,
ice breaking yang secara singkat bisa dimainkan, membalikkan lagi fokus siswa, konsentrasi siswa untuk melanjutkan ke proses pembelajaran. Jadi memang ini spontan dilakukan oleh guru ketika melihat kondisi kelas sedang tidak kondusif. Tepukan, teka-teki, senam otak biasanya ini bisa Bapak Ibu guru praktekkan dalam teknik ice breaking spontan. Tidak butuh waktu lama, ya 1, 2, sampai 3 menit. Ini bisa merefresh kembali, menyegarkan kembali suasana siswa. Apalagi senam-senam ringan, ketika siswa sudah mulai gerah, langsung perintahkan, silakan semua berdiri. Angkat tangan ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Nah, atau biasanya yang sering dipakai memijit temannya. Mulai dari kepala, mulai dari leher, kemudian punggung, lengan, ya. Hujan rintik-rintik, hujan gerimis, hujan batu. Wah, itu adalah bentuk dari ice breaking spontan yang bisa menyegarkan suasana. Bapak Ibu guru hebat Indonesia bisa mempraktekkan, dan bagi yang sudah mempraktekkan bisa berbagi kepada kita semuanya bagaimana mempraktekkan ice breaking yang kadang-kadang sewaktu-waktu bisa Bapak Ibu guru terapkan secara spontan. Yang kedua adalah teknik yang direncanakan, by plan. Artinya Bapak Ibu guru sudah merencanakan sejak awal ice breaking apa saja yang akan diberikan pada saat pembelajaran, pada saat pelatihan atau seminar yang Bapak Ibu guru isi sudah disiapkan. Tentu ice breaking yang sudah dipersiapkan, yang sudah direncanakan secara detail akan menjadi baik dan efektif sesuai dengan target, sesuai dengan tujuan yang ingin kita raih. Tentu setiap ice breaking punya tujuan, punya goals, punya sesuatu yang ingin dihasilkan. Ice breaking yang direncanakan dan kemudian Bapak Ibu masukkan dalam RPP, rencana pembelajaran, ini dapat mengoptimalkan tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu guru hebat Indonesia capai ketika masuk ke dalam kelas. Dengan format RPP yang mengalami perubahan saat ini, tentu akan sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk kemudian menempatkan ice breaking apa saja yang akan Bapak Ibu guru terapkan di kelasnya. Tentu di awal pembelajaran sebagai pembuka agar kelasnya bersemangat, ada jenis ice breaking penyemangat, nyanyian, tepukan, kata motivasi, itu satu. Lalu di pertengahan ketika akan membagi kelompok misalnya, bisa dilakukan dengan ice breaking membagi kelompok. Dan ini sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat tepat bagi guru-guru Indonesia untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelasnya. Pak Sabar, sekarang kan pembelajarannya daring, jarak jauh. Tidak ada alasan sebenarnya, dalam kondisi bagaimanapun kita bisa membuat kelas menjadi menyenangkan. Apakah kelas tatap muka langsung maupun kelas daring jarak jauh, Bapak Ibu guru bisa berpikir keras, kreatif dan inovatif untuk menciptakan ice breaking yang bisa dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Di video Pak Sabar sudah ada jenis-jenis atau macam-macam ice breaking yang bisa Bapak Ibu guru terapkan di kelas online-nya. Itu tadi teknik-teknik penerapan ice breaking. Diulang, ada teknik spontan dan ada teknik direncanakan. Kedua-duanya baik untuk dilakukan. Kedua-duanya merupakan jalan atau cara bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkan kelas yang kreatif, kelas yang menyenangkan, dan menjadikan pembelajaran kita pembelajaran yang efektif dan inovatif. Demikian dari Pak Sabar. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.